Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Purnamasari dengan NIM 1910301151. Saya dari semester 5 kelas C3 Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membuat video atau berkesempatan untuk mempraktekkan video praktikum tentang stretching dan straightening dengan metode janda. Berikut videonya. Pertama kita minta si pasien untuk berdiri, lalu kita akan menggunakan alat yang biasa disebut dengan TheraBand. Nah, nanti di TheraBand ini akan dipasangkan di pelvic. Nah, seperti di video ini akan dipasangkan di pelvic dan kita posisikan terlebih dahulu senyaman si pasien dan senyaman kita fisioterapisnya. Lalu setelah itu kita minta si pasien untuk melangkahkan kaki satunya ke depan dengan ditekuk, di belakangnya diluruskan dan mencondongkan badannya ke depan. Nah, setelah itu kita berikan sedikit traksi seperti yang di video. Itu hitungannya 5 hitungan, bisa dilakukan sebanyak 15 kali. Nah, sama juga untuk posisi kaki kiri seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan TheraBand yang kecil. Nah, ini TheraBand kecil akan dipasangkan di bagian hips. Kita akan pasangkan di bagian hips. Oke, kita posisikan terlebih dahulu senyaman si pasiennya. Seperti di video kita posisikan. Nah, di sini nanti setelah kita melakukan pemasangan TheraBand, kita minta si pasien untuk mengangkat kakinya. Ini untuk rectus femoris dan rectus abdominis. Setelah itu ekstensi untuk hamstring dan gluteus. Setelah itu ekstensi glutea dan tibia belt. Selanjutnya kita lanjut di bagian tibia. Nah, ini sama gerakannya dan fungsinya tuh masih sama seperti yang di pelvic. Itu untuk rectus femoris dan abdominisnya. Nah, hitungannya sama 5 kali atau 5 hitungan. Oke. Setelah itu kita lakukan ekstensi juga, itu sama untuk ototnya. Gerakan yang selanjutnya ini namanya pelvic tilt. Nah, ini di bagian iliakus, di mana kita memegang di bagian pelviknya lalu menggerakkan ke depan belakang seperti videonya. Kita lanjut untuk gerakan yang selanjutnya, yaitu di mana kita menjinjit di tangga. Nah, kita ini menggunakan ujung kakinya saja. Kita lakukan, naik turun. Untuk pasiennya bisa berpegangan. Nah, ini dilakukan sama itu 5 hitungan atau semampu si pasien. Nah, kita menggunakan bed. Di sini kita minta si pasien untuk melakukan gerakan bridging seperti yang di video. Nah, ini untuk otot gluteus yang dimana kita mengangkat pantatnya. Lalu selanjutnya itu masih sama dengan gerakan bridging, tetapi kita meluruskan atau mengangkat satu kaki. Nah, seperti itu. Ini adalah grade 1, lalu masih sama. Tapi kita akan melakukan atau mengangkat kaki dua-duanya atau secara fleksi. Ini untuk rectus femoris dan abdominis, ini masuk ke grade 1. Lalu yang selanjutnya masih dengan posisi yang sama, tetapi mengangkat dengan kedua kaki lebih dilebarkan. Nah, ini masuk untuk ke grade kedua. Setelah itu kita lakukan pelvic tilt secara si pasien tidur ya. Nah, seperti di gambar kita imobilisasi terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan pelvic tilt. Nah, itu lakukan maju mundur seperti itu. Lalu kita minta si pasien pada posisi terlentang. Setelah itu kita lanjut untuk di bagian kaki, di mana tangan kita ada di bawah kaki pasien, lalu pasien menekankan ke bawah. Nah, itu untuk otot rectus femoris. Itu sama hitungannya 5 hitungan. Oke, habis itu relax 5 hitungan lalu relax. Selanjutnya itu masih pada bagian kaki, tetapi kita di bagian atas. Kita tekan bagian atasnya. Setelah itu untuk hamstring. Nah, itu sama hitungannya 5 kali dan setelah itu relax. Nah, di sini kita menggunakan TheraBand yang kecil. Kita bantu untuk memasukkan di kakinya. Nah, kita taruh di bagian hipsnya. Nah, pasien diminta untuk flex ini, dimana ini gerakannya namanya imbibi. Setelah itu nanti minta pasien untuk meregangkan lututnya seperti di video. Nah, ditahan itu 5 hitungan. Setelah itu
rileks, sama dan seperti itu. Posisi tidur terlentang, di bawahnya diberikan bantal, lalu setelah itu dipasangkan teraben di bagian kakinya. Pasien diminta untuk melakukan penarikan berlawanan. Untuk jika pada posisi kanan itu untuk tendon seleus, lalu jika untuk posisi kiri itu adalah pterolus longus, tibialis posterior dan anterior. Nah, seperti di video itu dilakukan 5 hitungan. Setelah itu rileks. Lanjut, di sini kita minta untuk pasien duduk dengan kaki lurus. Lalu setelah itu kita pasangkan teraben yang sama di bagian kakinya atau di bagian palangnya. Nah, lalu kita minta si pasien nanti untuk menarik dengan posisi lutut yang lurus, tidak boleh ditekuk. Nah, hitungannya 5 hitungan. Lalu setelah itu rileks. Nah, ini dilakukan untuk otot gastro. Nah, selanjutnya tuh untuk di bagian jari-jari kaki. Di sini fisioterapis akan menahan atau menutup jari-jarinya dan meminta si pasien untuk membukanya semampunya dan sekuatnya. Oke, setelah itu rileks, lakukan lagi dan rileks. Setelah itu pada posisi yang selanjutnya itu kakinya akan dibuka, lalu untuk minta si pasien untuk menutup atau menggenggam jari-jari kakinya. Dilakukan setelah itu rileks. Nah, di sini si pasien diminta untuk tidur terlentang, lalu fisioterapis akan melakukan gerakan menekuk kakinya menyentuh di bagian perut, lalu dilakukan juga gerakan abduksi. Lalu setelah itu dilakukan gerakan yang kakinya menyilang, lalu setelah itu diberi tahanan di bagian lutut dan bagian pelviknya. Ini gunanya di otot hamstring. Setelah itu lanjut untuk posisi miring. Nah, di sini di posisi miring ini kita akan melakukan gerakan atau menarik kaki si pasien dengan seperti itu, tangannya memegang di pelvic dan satunya memegang di bagian ankle. Nah, ini untuk rectus femoris. Setelah itu posisi tengkurap, lalu kita akan melakukan fleksi ini. Nah, diangkat, kita pegang di lututnya. Ini untuk hitungan 5 kali. Setelah itu rileks. Begitu juga untuk posisi kaki kirinya juga dilakukan hitungan 5 lalu rileks. Nah, ini masih sama untuk rectus femoris. Selanjutnya itu kita minta si pasien pada posisi tidur terlentang. Nah, seperti di video kita minta si pasien untuk terlentang. Setelah itu minta untuk menekuk kedua lututnya dan memegang tangannya dan dirapatkan. Oke, setelah itu fisioterapis mencari dulu letaknya sakrum di mana sakrum si pasien, lalu setelah itu diangkat pelan-pelan. Nah, hitungan 5 kali. Oke, rileks. Setelah itu hitungan 5, rileks. Nah, untuk metode janda sendiri ini lebih mengarah ke nyeri yang dimana bisa disebabkan oleh trauma atau cedera. Lalu untuk jangka pendek yang akan dilakukan itu lebih meningkatkan ke arah fungsional, terus ROM-nya, fleksibilitasnya. Lalu untuk jangka panjangnya itu ada bisa untuk meningkatkan endurance, terus juga activity serta powernya. Nah, untuk latihan jangka panjang itu kita bisa melakukan naik turun tangga, lalu skipping, jogging, bersepeda. Terus untuk waktunya tuh kita bisa melakukan 5-15 detik. Nah, itu juga tergantung dari kemampuan si pasiennya. Setelah itu untuk waktu istirahatnya itu 1-2 menit. Lalu kita bisa melakukan evaluasi itu 2-3 minggu. Berikut video dan gerakan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.